Bab 1926 Neraka tidak memiliki pintu. Ketua pemimpin Black Flame bersedia membantu kita. Luar biasa. Blue Phoenix bersukacita ketika mendengar tawaran Si Feng. Meskipun Zero Wing tidak fokus pada pengembangannya di Pulau Thunder dan hanya melakukan beberapa bisnis di sana, kekuatan angkatan laut yang dimiliki persekutuan masih tidak boleh diremehkan. Perahu layar satu tanduk, khususnya, perahu layar kecil perunggu yang diungkapkan oleh Zero Wing selama perjuangan untuk Pulau Guntur, adalah sesuatu yang masih dicari oleh berbagai negara adidaya hingga sekarang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan angkatan laut negara adikuasa telah meningkat banyak sejak perjuangan Pulau Guntur, perahu layar bertanduk satu tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengikuti Yang, saat mengatur armada untuk menuju Pulau Dewasa Fage, Blue Phoenix mengisi Si Feng dalam operasi penyelamatan mereka kali ini. Untuk memonopoli reruntuhan warisan di Pulau Savage God, Miracle telah mengirim 3 armadanya, yang masing-masing memiliki lebih dari 100 kapal. Dengan 3 armada, Miracle mampu mengelilingi Pulau Savage God dan menutup semua titik keluar yang memungkinkan. Awalnya, dengan kekuatan angkatan laut yang dikembangkan oleh Dragon Phoenix Pavilion selama periode ini, akan sangat mudah untuk menembus blokade seperti ini. Namun, karena campur tangan Kaisar 9 Naga, Phoenix Rain tidak dapat memobilisasi kapal perang umum yang baru-baru ini diperoleh Pavilion setelah banyak kesulitan. Meskipun kapal perang bukan tandingan speedboat dan boat-boat dalam hal kecepatan, mereka dikhususkan untuk pertempuran, kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul daripada perahu layar di laut. Kapal perang ini adalah alasan mengapa Pavilion Naga Phoenix berhasil menstabilkan posisinya di Pulau Thunder. Dengan keadaan sulit yang terjadi secara tiba-tiba, sebagian besar armada Pavilion Naga Phoenix berada di luar posisi, tidak melakukan pencarian mereka sendiri yang sangat jauh dari Pulau Dewasa Fage. Bahkan jika armada ini menuju ke Pulau Savage God sekarang, pada saat mereka tiba, kelompok Phoenix Rain sudah lama dibunuh oleh Miracle. Satu-satunya armada yang bisa mereka gerakkan adalah yang disediakan oleh Pavilion untuk menjaga Pulau Guntur. Ketua Persekutuan Black Flame, aku harap kamu dapat membantu kami mengalihkan sebagian dari kekuatan Miracle. Kamu tidak perlu melawan mereka secara langsung. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa mengalihkan perhatian satu armada kapal. Dengan itu, pihak aku akan dapat menerobos pengepungan dan menyelamatkan kelompok Pavilion Master. Blue Phoenix memberitahu Si Feng tentang rencana tersebut saat ia mengeluarkan peta laut. Selama mereka dapat bergabung dengan pasukan Phoenix Rain, Miracle akan mengalami kesulitan melakukan apapun terhadap mereka. Kemudian, yang harus mereka lakukan adalah membeli waktu sampai armada Pavilion lainnya tiba. Pada titik itu, Miracle secara alami akan menyerah untuk menargetkan Phoenix Rain. Lagi pula, jika armada kedua negara adikuasa benar-benar memulai pertarungan satu sama lain, semua yang akan mereka raih adalah kerugian bagi diri mereka sendiri, menguntungkan para negara adikuasa lainnya yang menduduki Pulau Thunder. Sisi aku hanya perlu memisahkan salah satu armada mereka? Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng mengangguk dan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka sibuk selama mungkin. Munculnya Pulau Dewasa Fage adalah peristiwa besar. Dia secara alami harus pergi dan melihatnya. Selama kehidupan sebelumnya, dia hanya mendengar tentang Pulau Dewasa Fage. Savage God Island adalah tanah rahasia dan juga pulau yang hanyut. Rumor mengatakan bahwa ada warisan dan harta yang tertinggal di pulau itu. Realitas memang membuktikan klaim ini benar. Terlepas dari apakah itu warisan atau harta, keduanya bisa membuat kekuatan persekutuan meroket. Namun, Savage God Island hanya muncul untuk waktu yang singkat di masa lalu. Pada saat berbagai guild besar telah mengalihkan fokus mereka ke laut, Savage God Island telah lama menjadi legenda. Pada akhirnya, hanya kekuatan super saat itu yang berhasil mendapatkan panen darinya. Kalau begitu, aku harus menyusahkan guild leader Black Flame, kata Blue Phoenix dengan tulus. Pada saat Blue Phoenix selesai menyusun rencana penyelamatan, armadanya juga siap untuk berangkat. Dia segera memerintahkan armadanya untuk berangkat ke Pulau Savage God. Penampilan armada Blue Phoenix mengejutkan banyak tim petualang yang baru saja tiba di Pulau Thunder. Armadanya memiliki total 100 kapal. Di antara mereka, lebih dari 50 adalah speedboat canggih, 8 adalah speedboat perunggu, 2 adalah speedboat besi misterius, dan 2 adalah perahu layar kecil biasa, armada yang sangat kuat bahkan di Laut Kematian.
Dibandingkan dengan armada yang biasanya ditemukan oleh tim petualang, perbedaannya seperti langit dan bumi. Armada yang biasa hanya memiliki 5 atau 6 speedboat perunggu dan 30 atau lebih speedboat canggih, dengan sisanya menjadi speedboat biasa. Pada kenyataannya, tim petualang yang baru saja tiba di Pulau Guntur bukan satu-satunya yang terkejut dengan armada Blue Phoenix yang disiapkan. Bahkan Si Feng terkejut dengan pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Phoenix Rain telah memperluas kekuatan angkatan lautnya ke tingkat seperti itu. Selain itu, ini hanya satu dari beberapa armada di bawah komando Phoenix Rain. Tentu saja, sebuah armada yang terbiasa dengan garnisun Pulau Thunder secara alami perlu menjadi sangat baik, karena ini merupakan pertunjukan kekuatan persekutuan. Pada saat yang sama, armada yang dipenjara ini dapat digunakan selama keadaan darurat. Meski begitu, dari melihat armada Blue Phoenix, Si Feng sudah bisa tahu seberapa menakutkan kekuatan angkatan laut yang dimiliki Phoenix Rain saat ini. Setelah melihat armada Blue Phoenix meninggalkan pelabuhan, Si Feng mengeluarkan speedboat Swift Dragon, 2 speedboat perunggu, lebih dari selusin speedboat canggih, 1 perahu layar biasa, dan perahu layar bertanduk 1 untuk mengangkut 500 anggota Zero Wing yang dibawanya bersamanya. Meskipun jumlah kapal di armadanya jauh dari pertandingan untuk armada Blue Phoenix, kekuatan tempur keseluruhan armadanya masih cukup untuk membuat berbagai tim petualang berkeliaran di sekitar pelabuhan melongo melihat armadanya dengan iri. Armada Zero Wing luar biasa. Big SES Blue, ini luar biasa. Dengan kekuatan dan Zero Wing kami tidak akan mengalami masalah menerobos pengepungan Miracle. Seorang level 57, klerik wanita tier 2 di salah satu perahu layar umum Dragon Phoenix Pavilion berseru kaget dan gembira ketika dia melihat armada Zero Wing. Ini wajar saja. Kembali selama perjuangan untuk Pulau Guntur, armada Zero Wing sudah menjadi sesuatu yang membuat iri berbagai negara adidaya. Meskipun Zero Wing saat ini tidak dapat fokus pada pengembangan angkatan lautnya karena banyak hal, kekuatan angkatan lautnya masih belum bisa diremehkan. Blue Phoenix mengangguk. Ini juga alasan mengapa dia sangat senang bahwa Si Feng bersedia membantu mereka. Setelah bepergian selama kurang lebih 3 jam, kelompok Phoenix Biru dan Si Feng akhirnya melihat sebuah pulau diselimuti oleh kabut gelap di Cakrawala. Pulau ini tidak lain adalah Pulau Savage God. Saat ini, keseluruhan Pulau Dewa Savage dikelilingi oleh sejumlah besar kapal. Namun, setelah Blue Phoenix melirik kapal-kapal ini, kulitnya langsung menjadi gelap. Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya berubah sangat muram ketika dia melihat kapal berlabuh di Pulau Dewa Savage. Miracle hanya mengirim 3 armada. Itu benar-benar bohong. Pada saat ini, ada lebih dari 500 kapal di sekitar Pulau Savage God. Dengan kata lain, total 5 armada hadir. Selain itu, hanya perahu layar kecil yang bisa dilihatnya dari jarak ini berjumlah 7, dengan kapal speedboat misterius berjumlah lebih dari 10. Bahkan kebanggaan Miracle, kapal perang buaya raksasa, ada di sini. Sementara itu, setelah memperhatikan penampilan armada Blue Phoenix dan Si Feng, kapal-kapal ini segera beraksi dan mulai membentuk pengepungan di sekitar kedua armada. Wakil pemimpin persekutuan Miles, seperti yang kamu duga, armada Pavilion Naga Phoenix yang digunakan untuk menjaga Pulau Thunder telah tiba. Namun, menurut laporan yang kami terima, tampaknya armada Zero Wing juga berpartisipasi dalam operasi penyelamatan kali ini. Armada Zero Wing memiliki 2 perahu layar dan beberapa speedboat yang sangat baik. Seorang tier 2 ranger, kapten salah satu perahu layar kecil Miracle, melaporkan ketika dia melihat armada Si Feng. Haruskah kita mengubah rencana awal kita? Zero Wing. Thousand Miles tersenyum ketika dia mendengar ini. Ini menarik. Awalnya, aku hanya berencana merusak dan menjara armada pertama Phoenix Rain, tetapi karena Zero Wing juga bergabung, kami juga akan mengambil kapal Zero Wing. Beritahu Legion Hantu Air untuk memulai serangan. Dia sangat akrab dengan perahu layar 1 sayap 0 Wing. Namun, setelah acara Thunder Island, Zero Wing tidak lagi beroperasi di Laut Kematian. Akibatnya, perahu layar bertanduk 1 juga menghilang dari mata semua orang. Sekarang setelah perahu layar bertanduk muncul kembali, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengambilnya sendiri. Kekuatan Angkatan Laut Zero Wing mungkin menakutkan selama pertempuran di Pulau Guntur, tetapi waktu telah berubah. Kekuatan tempur perahu layar 1 tidak lagi menjadi ancaman bagi Miracle. Dimengerti? Kata Kapten Ranger penuh semangat, matanya bersinar dengan keserakahan ketika dia melihat armada Blue Phoenix dan Si Feng. Operasi kali ini adalah jackpot besar.
Untuk mengantisipasi momen ini, Water Ghost Legion yang dipimpinnya terus mengasah dirinya secara rahasia. Tidak seperti Legion yang beroperasi di darat, Water Ghost Legion berspesialisasi dalam pertempuran laut. Setiap anggota Legion telah memperoleh legasi berbasis laut. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui pemain normal ketika di laut. Di depan mereka, sebuah kapal tidak berbeda dengan target stasioner. Termasuk daya tembak dari 5 armada senilai kapal, memusnahkan armada ahli adalah sepotong kue. Mundur. Semuanya, tinggalkan zona laut ini secepat mungkin. Blue Phoenix memerintahkan dengan tergesa-gesa saat melihat armada Miracle memobilisasi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak jelas untuk dilihat semua orang. Bertempur melawan armada dengan ukuran dan kaliber seperti itu hanyalah bunuh diri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mundur. Namun, dalam hal kecepatan, kapal-kapal Miracle jelas berada di atas angin. Dengan sangat cepat, kapal-kapal Miracle menyelesaikan pengepungan armada Blue Phoenix dan Sea Fang. Tak lama kemudian, kapal perang raksasa abu-abu raksasa berhenti agak jauh dari perahu layar Blue Phoenix. Level 58, Tier 2 Ranger yang berdiri di dek kapal perang ini tersenyum ketika dia memandang Blue Phoenix dan berkata, "Blue Phoenix, sudah lama tidak bertemu. Meskipun aku kalah dari kamu dalam pertempuran kami sebelumnya, kali ini, aku minta kamu menyerahkan semua kapal kamu kepada aku. Atau apakah kamu ingin aku membantai semua orang kamu sebelum mengambil kapal kamu? Aku juga baik-baik saja." Ekspresi Blue Phoenix berubah lebih buruk ketika dia melihat level 58, Tier 2 Ranger ini. Nama pria itu adalah Agresi Liar, dan dia adalah komandan salah satu pasukan kartu Truth Miracle. Baru-baru ini, Agresi Liar telah memperoleh legasi lanjutan berbasis laut. Sekarang, kekuatannya di laut jauh lebih kuat dari kekuatannya di darat. Penampilannya di sini juga berarti bahwa peluang mereka untuk mengalahkan pasukan Miracle kali ini menjadi lebih kecil. Karena kamu tidak mau mengambil keputusan, aku akan memilih untukmu. Mengirim pandangan sekilas ke anggota Legion Hantu Air di belakangnya, Wild Agresi menunjuk ke depan dan berkata, "Pergi. Membunuh mereka semua. Tapi pastikan untuk tidak merusak kapal baru aku. Adapun item yang mereka jatuhkan, Vinderkeeper." Bab 1927 Raja Lautan. Mundur. Semua kapal menjaga jarak dari musuh dan menerobos pengepungan dengan semua yang kamu miliki. Sama sekali jangan biarkan kapal musuh mendekatimu. Blue Phoenix memerintah dengan tergesa-gesa ketika dia melihat speedboat perunggu dan misterius besi yang mendekat. Serangan kapal memiliki cooldown yang sangat panjang. Selain itu, sementara serangan ini efektif terhadap monster laut, mereka tidak efektif terhadap pemain. Lagi pula, serangan kapal sangat monoton dengan waktu persiapan yang panjang. Pemain ahli bisa dengan mudah menghindarinya. Oleh karena itu, jika sebuah kapal membiarkan pemain musuh mendekat, ia tidak akan lagi bisa mengerahkan kekuatannya. Kemudian, hasil pertarungan akan ditentukan oleh pertarungan antara pemain dari kedua belah pihak. Pavilion Naga Phoenix telah menerima laporan yang menyatakan bahwa Miracle telah memperoleh legasi yang berbasis di Laut Rahasia dan telah menggunakan legasi tersebut untuk memelihara sekelompok besar pakar yang berspesialisasi dalam pertempuran angkatan laut, yang kemungkinan besar adalah Legion yang dipimpin oleh Agresi Liar. Jika tidak, Wild Agresi tidak akan memiliki alasan untuk menutup jarak antara dua armada persekutuan mereka dan membuang waktu untuk pertempuran di antara para pemain. Daripada risiko mati akibat tembakan meriam acak, akan jauh lebih baik bagi kapal-kapal Miracle untuk membombardir mereka dengan meriam mereka sendiri. Meskipun melakukan hal itu akan merusak kapal-kapal Pavilion dan mengurangi panen yang dapat diperoleh Miracle, metode ini relatif lebih aman. Di bawah komando Blue Phoenix, kapal-kapal Pavilion mempertahankan pemboman yang stabil sambil secara bersamaan menjaga jarak dari kapal-kapal Miracle. Untuk sementara waktu, speedboat Water Ghost Legion tidak bisa mendekati kapal Pavilion sama sekali. Betapa belut yang licin. Kamu benar-benar tahu cara melarikan diri. Kapanpun speedboat Water Ghost Legion terlalu dekat, kapal-kapal Blue Phoenix akan secara akurat melancarkan serangkaian serangan yang memaksa speedboat Legion itu mengurangi kecepatan mereka atau berbelok untuk menghindari serangan. Ini, pada gilirannya, membuka jarak antara kedua armada. Kamu ingin kabur? Cobalah jika kamu bisa. Kami telah lama mendirikan penghalang ajaib di sekitar area ini. Tidak seorang pun dari kalian yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wild Agresi berteriak marah ketika dia melihat bahwa jarak antara kedua armada persekutuan mereka sama sekali tidak memendek. Aktifkan arai ajaib.
Mengikuti perintah Wild Agresi, dinding es tiba-tiba mulai muncul dari permukaan laut, menghalangi arah armada Blue Phoenix dan Si Feng menuju. Dinding es setinggi lebih dari selusin meter dan tebal beberapa meter. Selain itu, mereka terus berkembang ke lingkungan. Sangat mustahil bagi kapal untuk menembus penghalang ini. Segel Gletser. Si Feng merasa sedikit terkejut ketika dia melihat penghalang es raksasa yang membentuk jarak jauh dari armadanya. Segel Gletser adalah produk dari Gletser Orb, alat ajaib langka yang dimaksudkan untuk pertempuran laut. Namun, untuk mengaktifkan segel Gletser diperlukan 100 Gletser Orbit. Selain itu, setiap aktivasi berharga 10.000 kristal sihir. Setelah diaktifkan, segel Gletser akan mengunci radius 5.000 yard selama 30 menit. Hanya perahu layar kecil peringkat rahasia perak atau lebih tinggi dan kapal perang di misterius besi dan di atas bisa menembus segel Gletser. Semua kapal berkumpul bersama. Jangan lawan musuh sendiri. Pastikan untuk beroperasi dalam unit 2 orang atau lebih. Blue Phoenix mengerti bahwa melarikan diri sudah mustahil. Sekarang setelah mereka terpojok, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memusatkan kekuatan mereka dan berharap yang terbaik. Selain itu, pemain tidak dapat menggunakan return scroll saat berada di kapal. Hanya setelah melompat ke laut mereka dapat menggunakannya. Namun, return scrolls memiliki waktu aktivasi yang sangat lama. Jika mereka mencoba sesuatu seperti itu, kapal Miracle akan menembak mereka seperti ikan dalam tong. Karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung sampai mati. Pemimpin Guild Black Flame, aku benar-benar minta maaf untuk ini, kata Blue Phoenix, menatap Si Feng dengan nada meminta maaf. Nanti, armadaku akan menunda Miracle selama mungkin, jadi kamu harus menyimpan sebagian dari kapalmu. Setelah penghalang es hilang, kamu dapat mencoba menggunakan kapal-kapal yang tersisa untuk melarikan diri dari tempat ini. Pada saat itu, Miracle kemungkinan besar tidak akan repot-repot mengejar. Setelah mengatakan demikian, Blue Phoenix dengan cepat membuat kapalnya jatuh ke formasi defensif, memisahkan armada Miracle dari armada Zero Wing sepenuhnya. Dengan ini, jika Miracle ingin menargetkan Zero Wing, itu harus melalui kapalnya terlebih dahulu. Apakah kamu pikir Water Ghost Legion kami akan membiarkan anggota Zero Wing melarikan diri? Level 57, Tier 2 Berserker, yang merupakan pemimpin tim dari Water Ghost Legion, mencibir. Gunakan scrolls gerakan seketika untuk menerobos garis pertahanan. Prioritaskan membunuh semua anggota Zero Wing. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Dragon Phoenix Pavilion tentang hal itu. Setelah pemimpin tim ini berkata demikian, tim 100 orang dari Water Ghost Legion segera menggunakan scrolls gerakan sesaat setelah tiba di lokasi yang tidak jauh dari kapal Blue Phoenix. Dalam sekejap mata, tim beranggotakan 100 orang ini menerobos batas pertahanan Blue Phoenix yang didirikan dan muncul di atas perahu layar bertanduk 1 Wing yang sedang mengambil senjata. Anggota Legion Hantu Air ini mengungkapkan senyum sinis. Sementara itu, pemimpin tim Berserker menghunus pedang besar bernoda darah yang tersampir di punggungnya. Ketika dia melakukannya, lapisan uap air samar muncul di sekitarnya. Ini tidak lain adalah kekuatan legacy berbasis laut yang dia peroleh. Skill pasif 2 tier, Blade Air Mengalir. Selama pemilik skill ini berada di zona laut, skill akan meningkatkan kekuatan mereka sebesar 30%, kecepatan serangan sebesar 40%, dan jangkauan serangan sebesar 50%. Zero Wing, saatnya mengakhiri pertemananmu dengan Dragon Phoenix Pavilion. Siapa yang akan mati pertama kali di pedangku? Kata Tier 2 Berserker, Spirit Ox, menyeringai seram saat dia melirik anggota sayap 0 di depannya. Namun, sama seperti anggota Legion Hantu Air berpikir bahwa mereka akan menyaksikan pemimpin tim mereka memulai pembantaian dan hendak bersorak. Garis cahaya biru samar tiba-tiba melewati ruang di mana Spirit Ox berdiri. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang tinggi dan berotot terbelah dua, bagian atas meluncur mulus ke laut di bawah dan menghilang dengan percikan air laut. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia membeku saat keheningan memenuhi medan perang. Anggota Water Ghost Legion yang berdiri di atas dek kapal berlayar satu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka menganga pada tubuh pemimpin tim yang terbelah dua, mata mereka selebar piring. Bahkan armor dada Fine Gold level 50 yang dibanggakan oleh pemimpin tim mereka telah ditebas dengan bersih, permukaan yang dipotong sehalus cermin. Beberapa saat kemudian, darah mulai keluar dari bagian bawah tubuh Spirit Ox, mewarnai seluruh geladak tempat dia berdiri dengan warna merah tua. Kalian benar-benar berbicara banyak omong kosong. Apakah kamu tidak ingin berkelahi? Kalau begitu datanglah padaku bersama.
Aqua Rose, yang mengenakan jubah biru tua dan memegang staf kristal biru-biru, berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketua tim Ox terbunuh seketika. Apakah dia monster? Aku bahkan tidak melihatnya melantunkan mantra. Bagaimana dia bisa mengucapkan mantra yang begitu kuat? Semuanya, jangan takut. Mantra semacam itu pastilah mantra bunuh pasti. Dia seharusnya tidak bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia monster, kita sedang di laut sekarang. Ini lapangan bermain kami. Jika kita bekerja bersama, tidak mungkin kita akan kalah dari satu orang. Baik. Bahkan monster laut pun tidak cocok untuk kita. Membunuh. Biarkan Zero Wing tahu kekuatan Water Ghost Legion. Anggota Legion Hantu Air yang hadir adalah semua ahli miracle. Selain itu, mereka semua mendapatkan legasi berbasis laut. Mengesampingkan kekuatan tempur mereka di darat, mereka yakin bahwa mereka bisa melawan bahkan ahli puncak dengan kelas biasa ketika bertarung di laut. Setelah mendapatkan kembali semangat juang mereka, lebih dari selusin pemain jarak jauh membombardir Aqua Rose dengan serangan. Segera, mantra dan panah terbang di Aqua Rose satu demi satu, setiap serangan yang mengandung kekuatan di puncak tier 2. MT tier 2 dengan level yang sama tidak akan bertahan dengan mudah dari pengeboman seperti itu, belum lagi kelas magica pemain. Selama serangan mendarat, Aqua Rose akan mengalami cedera berat, bahkan jika dia tidak mati. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pemain jarak dekat mulai bergerak ke arah Aqua Rose dari dua sisi yang berbeda. Jika dia mencoba menghindari serangan jarak jauh, pembelaannya pasti akan hilang. Mereka kemudian bisa memanfaatkan celah itu untuk membunuhnya. Namun, Aqua Rose menahan kakinya dan hanya menonton dengan tenang ketika banyak mantra dan panah terbang ke arahnya. Apakah dia bunuh diri? Apakah dia tidak tahu bahwa mantra dan panah ini digosok oleh kekuatan lautan? Sama seperti pemain jarak dekat yang mendekat bertanya-tanya mengapa Aqua Rose tidak bereaksi terhadap serangan yang masuk, mantra dan panah benar-benar mulai menghilang setelah berada dalam jarak setengah yard darinya. Sepertinya ada sesuatu yang melahap serangan ini satu demi satu. Sebuah penghalang ajaib? Mustahil. Kekuatan serangan itu ada di puncak tier 2. Bahkan jika dia menggunakan penghalang sihir tingkat 2, tidak mungkin dia bisa menghentikan semua serangan itu tanpa menderita kerusakan. Ketika para anggota Water Ghost Legion bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Aqua Rose mengetuk pantat stafnya di geladak. Penghalang air yang mengelilinginya segera berkembang, berubah secara instan menjadi tsunami setinggi 10 meter, yang kemudian melahap setiap anggota Water Ghost Legion yang berdiri di atas perahu layar bertanduk satu. Bahkan tier 2 MT sama sekali tidak berdaya dalam menghadapi tsunami. Setelah dilanda gelombang tinggi, HP semua orang jatuh ke nol dalam waktu tidak lebih dari 2 detik. Dalam sekejap mata, semua 100 anggota Water Ghost Legion terbunuh, meninggalkan sekelompok senjata dan peralatan tanpa pemilik di geladak. Bab 1928 Kekuatan Tempur Tingkat 3. Ketika anggota Water Ghost Legion di perahu layar bertanduk dimusnahkan, anggota Water Ghost Legion yang lain, yang bertarung melawan pasukan Blue Phoenix, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bukankah lawannya hanya satu orang? Bagaimana mereka terbunuh dengan begitu mudah? Dia harus menggunakan mantra yang kuat. Bahkan tier 2 MTS tidak selamat dari serangannya. Apakah dia menggunakan semacam overtier mantra? Pertanyaan membanjiri pikiran anggota Ghost Water Legion ketika mereka melihat Aqua Rose. Karena legasi berbasis laut mereka, kekuatan serangan dan pertahanan mereka sangat ditingkatkan ketika bertarung di laut. Selain itu, standar tempur mereka lebih unggul dari para ahli biasa. Secara keseluruhan, anggota tier 2 mereka harus mampu melawan para ahli puncak. Namun, Aqua Rose masih membunuh beberapa anggota tier 2, yang merupakan bagian dari tim penyerang beranggotakan 100 orang, secara instan. Apa yang kalian semua takuti? Musuh hanya satu orang. Karena melawannya dari jarak dekat tidak mungkin, maka beralihlah ke serangan jarak jauh. Dia pasti kehabisan mana dan stamina cepat atau lambat. Wild agresi menyalak dengan keras, sedikit kerutan terbentuk di wajahnya. Sementara kekuatan Aqua Rose memang membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk memusnahkan pasukan Zero Wing, mereka masih memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Hasil dari pertempuran ini tidak akan berubah hanya karena satu orang. Setelah agresi liar selesai berbicara, tim 100 orang lainnya dari Water Ghost Legion berteleportasi ke perahu layar One Hornet. Taat pada perintah wild agresi, beberapa lusin pemain mulai menyerang Aqua Rose dari kejauhan.
Meskipun Aqua Rose spell kuat, dia akan mengalami kesulitan membalas ketika ditargetkan oleh begitu banyak serangan. Selain itu, dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, menghindari mantra satu targetnya akan jauh lebih mudah. Tiba-tiba, lebih dari 100 proyektil terbang di Aqua Rose dari berbagai arah. Pada saat ini, bagaimanapun, Aqua Rose selesai mengeja mantra. Membuka matanya, dia berkata, "Pergi." Setelah itu, bola air raksasa terbentuk di atas kepalanya, lalu menembakkan semburan air yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam setiap proyektil yang dikirim padanya. Lusinan jet air juga terbang ke anggota Water Ghost Legion. Jet air sangat cepat sehingga mereka bahkan memecahkan penghalang suara. Dalam sekejap mata, jet itu tiba di hadapan anggota Water Ghost Legion. Mantra tingkat 2, aliran naik. Siu, siu, siu. Meskipun anggota Water God Legion mencoba untuk memblokir atau menghindari jet air segera setelah mereka melihat serangan, jet air itu terlalu cepat. Selain itu, jet air itu begitu kuat sehingga mereka bahkan menembus dinding es, yang beberapa elementalis telah berhasil ereksi pada waktunya, dan para pemain berdiri di belakang Ice Walls. Pemain yang tertabrak jet air mati seketika. Ketika beberapa anggota Legion Hantu Air yang masih hidup, yang berhasil menghindari jet air tepat waktu, melihat rekan mereka runtuh, rasa takut muncul di mata mereka. Namun, sementara anggota Legion Hantu Air ini linglung, Aqua Rose meluncurkan gelombang serangan lain pada mereka. Namun, kali ini, dia mengendalikan pergerakan jet air, sehingga mereka tidak lagi menyerang dengan pola yang monoton. Menghadapi jet air yang datang kepada mereka dari berbagai arah, anggota Water Ghost Legion tidak punya pilihan selain untuk membela diri, karena penggelapan tidak lagi mungkin. Namun, kekuatan jet air dengan mudah menembus pertahanan apapun yang mereka angkat. Dalam sekejap mata, tim 100 orang kedua yang dikirim Legion Hantu Air untuk menangani Zero Wing dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Anggota Water Ghost Legion lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, menjadi takut dan cemas ketika mereka melihat Aqua Rose. Dalam rentang waktu yang singkat sejak pertempuran dimulai, 200 anggota Legion Angkatan Laut Miracle yang berbangga telah terbunuh, yang hanya mimpi buruk. Selain itu, mimpi buruk ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat, ketika Aqua Rose menggunakan scroll gerakan seketika dan memindahkan dirinya sendiri antara pasukan bentrokan Water Ghost Legion dan Blue Phoenix setelah membunuh tim 100 orang yang kedua. Dia kemudian segera mulai membaca mantra. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan dalam pertempuran laut? Agresi liar tidak bisa lagi duduk diam setelah melihat Aqua Rose muncul dengan berani di depannya. Dia dengan cepat mengambil busur biru aqua yang tersampir di punggungnya dan secara bersamaan menembakkan beberapa lusin panah biru es padanya. Mati! Setiap panah membawa kekuatan di puncak tier 2. Beberapa dari mereka yang saling terkait bisa sangat melukai bahkan seorang Great Lord di level yang sama. Selain itu, panah juga bergerak lebih cepat saat terjalin. Seperti sambaran petir, mereka melintasi jarak 80 yard atau lebih hampir secara instan. Ketika anggota Water Ghost Legion lainnya melihat gerakan ini, mereka menghela nafas lega tanpa disengaja. Komandan mereka akhirnya mengambil tindakan. Langkah ini awalnya hanya tingkat 2 keterampilan. Namun, ketika digunakan di laut, kekuatannya akan ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, Wild Agresi telah menggabungkan teknik pertempuran dengan skill, meningkatkan kekuatan skill lebih jauh. Bahkan tier 2 MTS dari level yang sama akan terbunuh seketika jika mereka mencoba menghentikan serangan ini secara langsung. Namun, tepat saat anak panah hendak mendarat di Aqua Rose, penghalang air 3 lapis tiba-tiba muncul di hadapannya seperti bunga lotus yang mekar. Ledakan! Ketika panah menabrak penghalang air, mereka merobek lapisan pertama dengan mudah. Namun, ketika mereka mencapai lapisan kedua, mereka berhenti kedinginan. Seiring dengan munculnya penghalang air, 12 ular air yang marah juga muncul dari laut di sekitar Aqua Rose, masing-masing ular setinggi lebih dari selusin meter. Seperti monster laut yang mengamuk, mereka melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Segera, para pemain di dekat Aqua Rose merasakan tekanan yang tak terlukiskan membebani tubuh mereka, baik atribut dan fisik mereka menurun terus-menerus. Siapa kamu? Mata Wild Agresi terbelalak keheranan ketika dia melihat bahwa Aqua Rose benar-benar tidak terluka setelah menerima serangannya. Itu adalah skill yang ditingkatkan oleh kekuatan laut? Bagaimana mungkin pemain tier 2 sepertimu bisa menghentikannya? Ditingkatkan oleh laut? Dengan acuh tak acuh, Aqua Rose berkata,
Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berhasil mendapatkan legacy berbasis laut? Jadi begitu masalahnya? Tidak heran kamu begitu kuat. Wild agresi segera menjadi kenyataan. Menjilati bibirnya dalam kegembiraan dan antisipasi, dia melanjutkan, awalnya, aku pikir ini akan menjadi pekerjaan yang membosankan. Tapi karena kamu juga ahli dengan legasi berbasis laut, aku akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk meregangkan tubuhku dengan benar. Setelah mengatakan itu, Wild agresi mengaktifkan skill berserk, auranya melonjak dalam intensitas. Meningkatnya aliran mana di sekitar tubuhnya juga membuat permukaan laut bergolak. Pada saat ini, getaran yang diberikan Ranger membuatnya seolah-olah dia adalah monster laut purba yang baru saja terbangun dari tidurnya, menginspirasi rasa takut yang tak terlukiskan pada orang lain. Bos itu akhirnya menjadi serius? Dengan ini, Pavilion Naga Phoenix dan Zero Wing pasti sudah mati. Anggota Water Ghost Legion menjadi bersemangat ketika mereka melihat perubahan dalam aura Wild agresi. Agresi berserk skill liar yang baru saja diaktifkan adalah keterampilan berserk legacy. Meskipun durasinya sangat singkat, ketika digunakan di laut, efek dari keterampilan berserk sangat melampaui orang-orang keterampilan berserk biasa. Pada saat ini, Ranger tidak sedikit pun lebih lemah dari Grand Lord dari tingkat yang sama dalam hal atribut dasar. Tidak baik. Agresi liar semakin serius. Ketika Blue Phoenix melihat agresi liar berjalan di permukaan laut, kulitnya menjadi gelap secara signifikan. Segera, dia memanggil Si Feng dan berkata, pemimpin guild api hitam, kita harus pergi membantunya dengan cepat. Di laut, agresi liar bahkan lebih menakutkan daripada beberapa monster tua Miracle. Dia sangat sadar bahwa agresi liar telah memperoleh advanced legacy yang berbasis di laut. Ketika dia menggunakan legacy berserk skillnya di laut lepas, dia benar-benar tak terkalahkan melawan para pemain di level yang sama. Tidak dibutuhkan. Serahkan saja pada Aqua, jawab Si Feng, menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi cemas Blue Phoenix. Mencoba membantu Aqua Rose di laut sama sekali tidak perlu. Setelah semua, di lingkungan maritim, kekuatan tempur Aqua Rose lebih unggul daripada miliknya sendiri. Selain itu, dia telah memberikan Void Robe dan Void Gloves yang dijatuhkan oleh Void Serpent padanya. Jika itu benar-benar turun ke pertempuran di laut melawan Aqua Rose, bahkan dia harus melarikan diri. Saat ini, kekuatan tempurnya kuat di tingkat 3. Termasuk efek staf naga laut, staf tipe pertumbuhan eksklusif untuk warisan Dewa Laut Aqua Rose, kekuatan tempurnya sudah di puncak tier 3, bahkan tanpa mengaktifkan keterampilan berserk. Oleh karena itu, untuk pemain tier 2, bertengkar dengan Aqua Rose sekarang tidak berbeda dari bunuh diri. Sementara Si Feng berkata begitu, Wild agresi bergerak, menembakkan panah langsung ke langit. Setelah itu, sebuah arai sihir 2 kali lipat muncul di atas kepala dan menghujani panah biru-biru yang tak terhitung jumlahnya ke Aqua Rose. Keterampilan tabu tingkat 2, Surga. Adapun Aqua Rose, dia mengendalikan ular air untuk menyambut panah ini. Ledakan. Ketika serangan kedua belah pihak bentrok, gelombang kejut yang dihasilkan membentuk depresi di permukaan laut dan mengguncang kapal-kapal di sekitarnya. Sementara itu, ketika percikan menghilang, ular air raksasa masih menjulang dengan bangga di atas permukaan laut, tubuh mereka sepenuhnya tanpa cedera. Bab 1929 Murka Dewa Laut. Dia memblokirnya. Mata Wild agresi berkedut ketika dia melihat ular laut tidak terluka. Sebelum Wild agresi bisa melepaskan keterkejutannya, Aqua Rose melambaikan tongkatnya sekali lagi dan mengirim ular air menjentikkan rahangnya ke Ranger. Namun, agresi liar bereaksi terhadap serangan itu dengan cepat. Sama seperti ular air akan menggigitnya, dia melompat keluar dari jalan yang berbahaya. Tubuh raksasa ular air membuat serangan satu targetnya terlihat seperti Yaoi Spell. Ketika jatuh ke permukaan laut, benturan itu menciptakan pusaran air dengan radius 8 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Kekuatan serangan ular memiliki anggota Miracle hadir sambil menelan tanpa sadar. Jika mereka diserang oleh serangan itu, mereka pasti akan mati. Sementara itu, setelah agresi liar menghindari serangan ular air, ia mulai menembakkan panah demi panah ke Aqua Rose dari udara. Meskipun ular airmu ini bagus dalam pertarungan jarak dekat, tapi jauh dari cukup untuk berurusan denganku. Sebagai ahli veteran, Wild agresi dengan cepat memahami kelemahan Aqua Rose setelah berselisih dengannya untuk waktu yang singkat. Sementara ular air itu memang kuat, itu sangat lambat. Yang perlu dia lakukan untuk memenangkan pertarungan ini adalah menghindari ular air dan fokus menyerang Aqua Rose sendiri.
Seperti bintang jatuh, panah yang diluncurkan agresi liar bergerak begitu cepat sehingga yang lain hanya bisa melihat seberkas cahaya. Untuk sementara waktu, belasan cahaya biru muda membombardir penghalang air yang melindungi Aquaros, meningkatkan percikan air satu demi satu. Namun, tidak peduli berapa banyak panah yang menghantam penghalang Aquaros, mereka hanya melewati lapisan pertama paling banyak. Mereka tidak dapat menembus lapisan kedua bahkan sedikit pun, kerusakan Aquaros. Bos masih belum menembus penghalang itu bahkan setelah menyerang berkali-kali? Dia benar-benar monster. Bahkan jika komandan tidak bisa melukainya, dia juga tidak bisa membahayakan komandan. Dengan standar dan kecepatan tempur komandan, ular air yang lambat itu tidak akan bisa menyentuh seutas helai rambut pun. Para pemain yang mengamati pertempuran antara Wild Agresi dan Aquaros dari kejauhan terpesona. Pertarungan antara dua pemain ini sama sekali tidak terlihat seperti pertarungan antar pemain tapi lebih seperti pertarungan teritorial antara dua monster dengan kekuatan yang sama. Tidak peduli berapa kali kedua monster ini menyerang satu sama lain, mereka gagal untuk menyakiti satu sama lain. Satu tidak cukup? Mengangkat alisnya pada Wild Agresi, Aquaros mengarahkan tangannya yang bebas ke Ranger. Segera, 11 ular air yang tersisa semuanya bergabung dalam serangan itu. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak ular? Ekspresi Wild Agresi berubah serius ketika dia melihat ular air yang mendekat. Berurusan dengan satu ular air cukup mudah, karena serangannya agak monoton. Namun, jika ke-12 ular air menyerang secara bersamaan, standar serangan akan mengalami transformasi kualitatif. Awalnya, agresi liar berpikir bahwa Aquaros hanya bisa mengendalikan satu ular air dengan benar. Dalam hal itu, dia bisa mengambil keuntungan dari kecepatan serangan ular air yang lambat untuk melakukan serangan balik. Namun, dengan ke-12 ular air menyerangnya sekarang, dia hanya bisa menghindar. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Aquaros sama sekali. Dalam sekejap mata, agresi liar ditempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, hal yang membuatnya benar-benar takut adalah kenyataan bahwa kontrol Aquaros atas ular air meningkat saat pertempuran berlangsung, membuatnya semakin sulit baginya untuk menghindari serangan mereka. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum ular menelannya. Tembakan meriam kapal perang dan bunuh dia. Tidak masalah bahkan jika kamu menghancurkan kapal yang dia pijak. Perintah Wild Agresi, matanya menjadi merah ketika dia melihat hapnya yang semakin menipis. Mendengar perintah agresi liar, anggota Miracle yang mengendalikan kapal perang buaya raksasa segera bertindak. Setelah mereka mengarahkan meriam utama kapal perang ke posisi Aquaros, meriam mulai mengumpulkan mana yang menakutkan. Tembakan dari meriam utama Giant Crocodile Warship adalah serangan terkuat kapal perang. Satu pukulan dari meriam utama bisa sangat melukai bahkan monster laut peringkat Grand Lord atau langsung melenyapkan speedboat canggih. Merasakan mana yang padat berkumpul di Giant Crocodile Warship, Aquaros segera menjadi serius, mengaktifkan Legacy Berserk skill miliknya sebelum mengucapkan mantra. Tiba-tiba, semua orang di medan perang merasakan angin kencang bertiup ke arah mereka. Pada saat yang sama, pusaran air raksasa terbentuk di permukaan samudera satu demi satu. Lebih dari 100 pusaran air muncul dalam sekejap mata, mengayunkan semua kapal Miracle dengan keras. Serang! Liar agresi berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia merasa bahwa situasinya salah. Mengikuti perintah Ranger, seberkas cahaya hitam putih melesat keluar dari kapal perang buaya raksasa, merobek ruang di sekitarnya saat melaju untuk melahap Aquaros. Pergi! Pada saat yang sama ketika sinar cahaya muncul, Aquaros mengangkat tongkatnya ke udara. Segera, pusaran air meletus dan berubah menjadi puting beliung raksasa yang bergerak untuk mencegat Magic Beam. Murka Dewa Laut? Langkah ini adalah mantra Aquaros terkuat yang saat ini dimiliki dan merupakan kutukan yang hanya bisa digunakan ketika dia mengaktifkan Legacy Berserk skill-nya. Tiba-tiba, lebih dari 100 puting beliung berbenturan dengan Magic Beam, gelombang kejut intens akibat bentrokan yang menyebabkan permukaan laut tenggelam. Bentrokan antara Magic Beam dan Water Spouts berlanjut selama beberapa detik, kemudian, cadangan energi untuk serangan itu akhirnya habis. Pada saat berikutnya, sinar cahaya menghilang ke kehampaan, meninggalkan sekelompok puting beliung utuh. Bagaimana ini mungkin? Pikiran Wild Agresi meledak ketika dia melihat beam sihir kapal perang buaya raksasa menghilang tanpa mencapai apapun. Namun, sebelum Ranger bisa melompat keluar dari linglung, salah satu puting beliung telah melahapnya sepenuhnya. Pasukan air kemudian memperluas jangkauan mereka menuju kapal perang buaya raksasa yang jauh.
Ketika durasi urat Dewa Laut berakhir, selain dari kapal perang buaya raksasa, setiap speedboat canggih milik Miracle yang tertangkap dalam jangkauan mantra dihancurkan. Hasil ini memiliki anggota Water Ghost Legion yang bertarung melawan pasukan Blue Phoenix, menganga kaget. Satu serangan telah menghancurkan beberapa lusin kapal cepat. Serangan ini bahkan lebih menakutkan dari mantra kehancuran skala besar yang pernah mereka lihat sebelumnya. Aku tidak bertarung lagi. Wanita itu praktis adalah monster laut kelas raja. Aku tidak akan mati tanpa tujuan di sini. Mari kita kabur bersama. Baik. Mari kita kabur bersama. Dengan begitu, atasan tidak akan bisa menyalahkan kami. Setelah hening sejenak, anggota Miracle tidak bisa lagi menahan tekanan yang mereka rasakan dari Aqua Rose. Segera, setiap kapal Miracle berbalik dan melarikan diri dari medan perang, semakin membuat anggota Legion Hantu Air semakin terpesona. Bagaimana mereka bisa meninggalkan medan perang tanpa kapal? Mereka hanya akan menjadi target hidup jika mereka melompat ke laut. Terlebih lagi, berenang di lautan mengkonsumsi banyak stamina. Kami tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Menyadari kesulitan mereka saat ini, beberapa anggota Legion Hantu Air memilih untuk menyelam ke laut. Meskipun monster laut itu sangat berbahaya, peluang mereka untuk bertahan hidup dengan monster laut itu jauh lebih baik daripada jika mereka tetap bertarung melawan anggota Dragon Phoenix Pavilion, di mana kematian akan pasti. Adapun anggota Legion Hantu Air lainnya, mereka mati-matian mencoba menggunakan scrolls gerakan seketika untuk berteleportasi ke kapal yang melarikan diri. Namun, Aqua Rose tidak memberikan pemain ini kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kekuatan bertarungnya awalnya sudah di puncak tier 3. Setelah mengaktifkan Berserk skill-nya, dia bisa dengan mudah membantai anggota Legion Air Hantu tier 1 dan tier 2, hanya membutuhkan satu serangan per orang. Setelah beberapa saat, mayat dari hampir 300 anggota Water Ghost Legion bisa terlihat mengambang di laut. Sementara itu, saat Aqua Rose melakukan pembantaiannya, anggota Miracle yang jauh menghilang tanpa jejak. Bahkan segel Gletser yang ditempatkan di medan perang telah menghilang. Pembalikan tiba-tiba pertempuran benar-benar membuat pasukan Blue Phoenix tercengang. Situasi ini membalikan pemahaman anggota Dragon Phoenix Pavilion tentang pertempuran laut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan satu orang akan cukup untuk mengubah hasil dari pertempuran yang nyaris tanpa harapan. Selain itu, Aqua Rose bahkan telah mengalahkan Water Ghost Legion dengan relatif mudah. Hanya Si Feng yang menemukan situasi ini normal. Alasan pertama untuk hasil yang mengejutkan ini adalah kelemahan ekstrim dari kapal-kapal yang saat ini dimiliki para pemain. Sementara kapal-kapal ini mungkin berguna melawan pemain berjenjang rendah, melawan pemain di tier 3 dan di atas, efeknya akan diabaikan. Alasan kedua adalah Aqua Rose memiliki warisan Dewa Laut, salah satu warisan berbasis laut terkuat dalam permainan. Di masa lalu, justru karena warisan inilah Freedom Alliance berhasil menjadi penguasa lautan. Kalau tidak, dengan kekuatan aliansi kebebasan, itu sudah lama dimakan oleh berbagai negara adidaya. Setelah itu, Si Feng mulai melalui rampasan perang. Sementara itu, semua orang beristirahat dan bersiap untuk memasuki Pulau Dewa Savage. Sementara itu, di dalam salah satu ngarai gelap di Pulau Savage God, pasukan 1000 orang dari Miracle saat ini sedang mencari kelompok Phoenix Rain dengan segala yang mereka miliki. Pada saat ini, Thousand Miles, pemimpin pasukan, tiba-tiba menerima pesan dari salah satu anggota Legion Hantu Air yang telah berhasil melarikan diri dari medan perang. Kita kehilangan? Kulit Thousand Miles menjadi gelap ketika dia membaca pesan itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Bab 1930 Warisan Harta Karun. Ekspresi Thousand Miles semakin tenggelam setelah menonton video pertempuran yang dikirim oleh anggota Ghostwater Legion kepadanya. Bagaimana dia begitu kuat? Video pertempuran menunjukkan Aqua Rose memblokir meriam utama Giant Crocodile Warship sendirian. Selain itu, dia bahkan berhasil merusak kapal perang buaya raksasa dengan parah, serta menghancurkan beberapa lusin kapal cepat. Lebih buruk lagi, dia telah melakukan semua hal ini dengan hanya satu mantra. Bahkan mantra penghancuran skala besar tidak mampu melakukan hal seperti itu. Lagi pula, setiap speedboat memiliki magic resistance dalam jumlah tertentu. Mereka juga terbuat dari bahan yang sangat keras untuk bisa bertarung dengan monster laut. Meski demikian, Aqua Rose masih berhasil menghancurkan speedboat dalam satu pukulan. Ini membuktikan bahwa serangannya memberikan kerusakan tambahan pada kapal. Wakil pemimpin persekutuan, apakah sesuatu terjadi?
Silent March, yang saat ini mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura kematian di sekeliling tubuhnya, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi suram di wajah Thousand Miles. Penyergapan Wild gagal, jawab Thousand Miles saat dia meneruskan pesan yang diterimanya padanya. Selain itu adalah kekalahan kali ini, lebih dari 70% anggota Water Ghost Legion tewas dalam pertempuran. Beberapa lusin speedboat biasa dan canggih juga hancur, dan 6 speedboat perunggu dan 1 speedboat misterius besi ditangkap oleh musuh. Bagaimana mungkin? Silent March menemukan kata-kata Thousand Miles luar biasa. Mungkinkah Pavilion Naga Phoenix telah mempersiapkan diri kali ini dan memobilisasi setiap armadanya untuk pertempuran ini? Kelima armada yang dipimpin oleh agresi liar semuanya adalah armada ahli miracle. Ada juga Legiun Hantu Air. Kecuali Pavilion Naga Phoenix memobilisasi setiap armadanya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana agresi liar dapat mengalami pukulan berat. Tidak. Semua ini hanya karena satu orang, kata Thousand Miles, menggelengkan kepalanya. Satu orang? Silent March tidak bisa membantu tetapi tertegun. MHM. Jelas, 1000 Miles berkata, bahkan agresi liar dengan warisan lanjutannya tidak cocok untuknya. Aku curiga dia harus mendapatkan pick legacy di laut, juga senjata dan peralatan unik untuk kelasnya. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Warisan laut berbasis adalah hal-hal yang berbagai negara adidaya saat ini sedang berjuang untuk memperoleh. Ketika berbagai negara adikuasa berselisih satu sama lain di laut, pertempuran biasanya hanya antara pemain saja. Kapal-kapal terutama digunakan untuk menghadapi monster laut, karena mereka tidak seefektif melawan para pemain. Sementara itu, hanya mendapatkan basic legacy berbasis laut dapat meningkatkan daya tempur pemain di laut setidaknya 50%. Sedangkan untuk legacy lanjutan, peningkatan yang diberikan bahkan lebih besar. Miracle telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya hanya untuk mendapatkan satu advanced legacy yang berbasis di laut. Namun, Thousand Miles harus mengakui bahwa pengembalian itu sepadan dengan kerugian yang terjadi. Setelah mendapatkan legacy lanjutan, kekuatan tempur agresi liar keluar di laut hanya menakutkan. Apakah Ranger melawan monster laut atau pemain, advanced legacy-nya memberikan bantuan yang signifikan. Sekarang sepertinya Aqua Rose telah mengakuisisi pick legacy yang berbasis di laut, bagaimana mungkin Thousand Miles tidak iri padanya? Selain itu, menonton pertempuran ini juga menegaskan kembali pentingnya warisan berbasis laut. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum bala bantuan Dragon Phoenix Pavilion tiba. Setelah itu terjadi, kita akan lebih sulit membunuh Phoenix Rain, Silent March berkata dengan cemas. Karena bala bantuan sudah tiba, tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu di sini lagi. Bagaimanapun, kami telah mendapatkan harta warisan dan mencapai tujuan awal kami. Mintalah semua orang mundur. 1000 Miles menjawab, tersenyum. Kami akan membiarkan Phoenix Rain dan Zero Wing bersenang-senang untuk saat ini. Setelah kami mendapatkan warisan ini, seluruh lautan maut akan menjadi wilayah keajaiban. Ketika Blue Phoenix menerima berita tentang serangan Miracle di Phoenix Rain, mereka telah bertempur dengan tim Phoenix Rain di Savage God Island. Sementara itu, pada saat armada Blue Phoenix tiba, pertempuran telah lama berakhir. Meskipun mereka tidak berhasil mencuri semuanya dari kelompok Phoenix Rain, mereka masih mendapatkan harta warisan yang paling penting. Jika mereka tidak ingin mendapatkan harta yang tersisa, mereka tidak akan repot-repot membuang waktu bermain kucing dan tikus di pulau itu dengan Phoenix Rain. Meskipun kerugian yang mereka derita untuk Zero Wing memang tak terduga, dibandingkan dengan harta warisan, kerugian ini dapat diabaikan. Dipahami. Aku akan segera menyuruh semua orang mundur dari pulau itu. Silent March mulai menghubungi para anggota yang tersebar di pulau Savage God dan menyuruh semua orang mundur dengan cepat dari pulau itu. Pavilion Master, sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan anggota Miracle. Mereka benar-benar meninggalkan ngarai, level 57. Tier 2 Ranger menggunakan Eagle Eyes melaporkan ketika dia memperhatikan bahwa anggota Miracle yang mencari mereka sudah mulai menarik diri dari Pulau Dewa Savage. Mereka berhenti mengejar kita. Phoenix Rain, yang saat ini memulihkan staminanya di bawah pohon, bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Blue sudah tiba? Itu tidak benar. Dengan kepribadian Thousand Miles, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi pada pasukan Miracle? Dia tahu dengan sangat jelas kekuatan apa yang dimiliki armada dadakan Blue Phoenix. Akan sangat beruntung jika armada Blue Phoenix dapat menerobos blokade Miracle of Savage God Island.
Bahkan setelah pasukan Blue Phoenix bergabung dengan timnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah membeli waktu agar armada Dragon Phoenix Pavilion lainnya tiba. Thousand Miles harus mengetahui hal ini juga, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada kesempatan luar biasa ini untuk memberikan pukulan padanya? Pavilion Master, sesuatu berubah. Seorang asasin yang bersembunyi di pantai Pulau Dewa Savage tiba-tiba melaporkan. Kapal-kapal Miracle yang ditempatkan di sekitar pulau sedang menarik diri. Keajaiban bahkan menghapus kuncian di pulau itu? Phoenix Rain semakin penasaran setelah mendengar laporan ini. Hanya apa yang Thousand Miles rencanakan? Justru blokade Miracle yang mencegah timnya melarikan diri. Sementara itu, sekarang setelah hilang, mereka bisa pergi kapan saja. Namun, Phoenix Rain tidak bisa mengerti mengapa Thousand Miles menyerah pada kesempatan yang begitu bagus. Pavilion Master, pembaruan lain. Kapal perang buaya raksasa Miracle mendekati pulau. Namun, dari penampilannya, kapal perang itu tampaknya telah mengalami kerusakan parah. Dua dari main sailnya berantakan. Selain itu, armada yang mengikuti di belakang kapal perang tampaknya telah kehilangan banyak kapal. Mereka pasti baru saja mengalami pertempuran hebat. Para anggota Miracle di pulau itu tampaknya bersiap untuk naik ke kapal perang dan meninggalkan pulau itu, kata Assassin, terkejut ketika dia melihat kapal perang raksasa yang telah berlabuh dekat dengan pantai dan anggota Miracle mendekati kapal perang. Setelah mendengar laporan Assassin ini, Phoenix Rain menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor situasi sama sekali. Kapal perang buaya raksasa Miracle bukanlah hal yang lucu. Itu jauh lebih kuat daripada kapal perang Dragon Phoenix Pavilion, mirip dengan benteng pelayaran keliling. Oleh karena itu, dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa kapal perang Miracle yang berharga akan mengalami kerusakan parah. Selain itu, Miracle bahkan memutuskan untuk meninggalkan Pulau Dewa Savage dan mundur segera setelah mengalami penghinaan seperti itu. Semuanya, bersiaplah. Kita akan meninggalkan pulau sekarang. Phoenix Rain memutuskan setelah memikirkan masalah ini lagi. Pavilion Master, mungkinkah ini jebakan Miracle? Mungkin mereka berpura-pura mundur untuk membuat kita menurunkan kewaspadaan kita, kata seorang ulama perempuan. Dengan betapa anehnya situasi ini, mereka harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Seharusnya tidak begitu. Itu kapal perang buaya raksasa yang sedang kita bicarakan. Miracle tidak perlu merusak kapal perangnya yang berharga sejauh itu hanya untuk berurusan dengan kami. Miracle harus bertarung melawan beberapa negara adik kuasa lainnya dan akhirnya memakannya, kata Phoenix Rain, menggelengkan kepalanya. Sementara dia memang mempertimbangkan kemungkinan ini menjadi taktik oleh Miracle, kemungkinannya sangat rendah. Kapal perang tidak dapat diperbaiki di art perbaikan biasa. Akan sangat bodoh bagi Miracle untuk merusak kekuatan tempur intinya hanya untuk berurusan dengan timnya. Beberapa saat kemudian, Phoenix Rain membawa para korban yang selamat dari timnya keluar dari ngarai yang mereka sembunyikan dan dengan hati-hati mendekati pantai Pulau Dewa Savage. Perjalanan mereka di sana sangat damai, mereka tidak menemukan satupun anggota Miracle. Negara adik kuasa mana yang memulai pertarungan dengan Miracle? Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya saat dia memikirkan kembali perjalanan lancar yang baru saja dilakukan timnya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada kekuatan super angkatan laut yang mampu memaksa Miracle untuk melakukan retret yang menentukan. Pavilion Master, lihat. Itu adalah armada Blue Phoenix. Kata Tier 2 Ranger ketika dia melambai penuh semangat ke kapal yang mendekati pantai tempat mereka berdiri. Ketika Phoenix Rain berbalik ke arah yang ditunjukkan Ranger betina, kebingungan menutupi wajah Phoenix Rain. Memang armada Blue Phoenix yang datang. Namun, kapal-kapal Miracle saat ini mengelilingi armada Blue Phoenix. Namun, untuk beberapa alasan, tidak ada satupun kapal Miracle yang berani mendekati armada Blue Phoenix. Mereka hanya menyaksikan armada menepi ke pantai dari jauh seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Ketika armada Blue Phoenix semakin dekat, Phoenix Rain tiba-tiba menyadari keberadaan perahu layar dan speedboat yang sama-sama asing namun akrab baginya. Ini terutama berlaku untuk perahu layar yang memimpin. Zero Wing. Phoenix Rain dipenuhi dengan rasa kaget yang tak terlukiskan ketika dia melihat Si Feng dan anggota persekutuannya berdiri di haluan perahu layar bertanduk satu. Mungkinkah itu perbuatan mereka?